Bayu? Iya Pak ya. Pak, kira-kira sebelum saya lanjut. Kurang tahu sih Pak. Kurang tahu ya. Ya Pak. Nita Cynthia dulu deh. Apa tuh? Estimasi sumber daya ya Pak? Ya. Itu kayak kan kita nggak tahu nih sumber daya ada berapa, jadi estimasi itu kayak perhitungan awal, apa sih namanya tuh, kayak kita menduga gitu sumber daya ada berapa gitu, tapi dengan data yang ada. Sasmita coba. Bentar Pak, saya nyalakan. Oke. Sasmita coba. Apa pengertian dari atau definisi dari estimasi sumber daya? Kayak semacam kayak mencari gitu Pak, di mana letak ininya, sumber daya, perkiraan cadangannya Pak. Perkiraan cadangannya. Apalagi kira-kira? Ini ya, jadi sumber daya batu bara adalah endapan atau deposit mineral yang terdapat di kerak bumi dengan bentuk, dimensi, dan kualitas tertentu yang mempunyai keprospekan beralasan untuk suatu saat dapat ditambang secara ekonomis. Jadi pengertian sumber daya poinnya itu ada, dia memiliki bentuk, memiliki dimensi, memiliki kualitas yang tentunya mempunyai keprospekan yang beralasan untuk ditambang secara ekonomis. Ya, ini pengertian dulu. Nanti tadi Mita nanya, itu nggak tahu ada berapa tuh estimasi sumber daya, dan nanti ada di tahapan. Ya. Jadi poinnya adalah dia mempunyai bentuk, mempunyai dimensi, memiliki kualitas yang kemungkinan atau tentunya bisa diyakinkan ketika nanti datanya lengkap, detail, valid gitu ya, ini dapat ditingkatkan menjadi dapat ditambang secara ekonomis. Kemudian definisinya juga, dia lokasinya memang benar-benar ada, dimensinya ada, kualitas, memiliki karakter geologi, dan kemenerusan harus diketahui, baik itu dari sisi dimensi ataupun proses interpolasi. Nah ini dengan dibuktikan. Jadi kadang-kadang biasanya ada yang teman-teman pakar atau ahli geologi gitu ya, ketika dikasih data, misalkan ini loh data pemboran gitu ya, rekapitulasi ataupun resum gitu ya, mereka tidak melakukan pengecekan di lapangan, proses verifikasi. Nah itu yang keliru. Dari apa? Dari bukti-bukti kondisi geologi. Hanya ketika misalkan, Tri Akbar, tolong dong bikinkan saya model geologi, ini data bornya, ini data singkapannya, ini data kualitasnya. Sangat percaya dengan data-data itu. Seharusnya seorang Tri Akbar ketika disuruh bikin model geologi, itu dicek dulu datanya. Mana datamu? Row-nya mana? Ini. Di lapangan tetap dicek gitu. Ya, jadi harus seperti itu. Ini adalah definisi dari sumber daya batu bara. Nah, dari paparan saya pertemuan kedua kalau nggak salah terkait tahapan eksplorasi, gitu ya, itu juga berpengaruh. Nah, terhadap klasifikasi dari estimasi sumber daya. Perlu diingat, estimasi sumber daya itu ada 3. Sumber daya terukur, sumber daya tertunjuk, sama sumber daya tereka. Ya. Jadi ada 3, sumber daya terukur, tertunjuk, sama tereka. Nah ini lebih detailnya, nanti silakan Anda buka SNI 5015 2019, itu sudah pernah saya share di grup kalau nggak salah. Nah, untuk sumber daya terukur, ini
bagian dari sumber daya di mana kuantitas, kualitas, kerapatan bentuk dan karakteristik dari karakteristik dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Pengertiannya di sini. Nah, ya. Kalau terukur, dia tingkat keyakinannya sangat tinggi. Kemudian yang kedua, didasarkan pada hasil eksplorasi rinci. Ini sesuai tahapan, diingetin. Tahapan eksplorasi itu ada berapa? Rianto? Iya, Pak. Tahapan eksplorasi ada berapa? Nama eksplorasi. Ingat kan? Ada berapa? Ayo, Nancy. Tahapan eksplorasi, waduh, kemarin baru ujian loh kemarin. Randi. Ayo, tahapan eksplorasi coba. Ada berapa? Pada lupa ya? Lupa, Pak. Ageng. Nah, ini Ageng nih dekat saya nih. Apa tuh eksplorasi? Tahapan eksplorasi. Sebelum ke eksplorasi rinci. Ada 4, Pak. Apa aja? Mute, masih mute. Tahap perancangan eksplorasi. Terus? Tahapan eksplorasi tinjau. Terus? Itu tahapan eksplorasi rinci. Nah, jadi ada 4 ya. Tadi tahapan eksplorasi ada 4. Nah, yang terukur ini dipengaruhi oleh data eksplorasi rinci, ya. Karena apa? Karena tingkat keyakinannya udah tinggi. Kemudian titik informasinya cukup rapat untuk memastikan bahwa kemenerusan dari kualitas dan kuantitasnya itu yakin, ya, tingkat keyakinannya tinggi. Ya. Jadi dari sisi titik lokasinya atau titik informasinya udah rapat dan memastikan bahwa ini batu bara sudah menerus. Kemudian sumber daya tertunjuk, ini keyakinannya yang wajar, maksudnya ini masih ya wajar lah. Wajar itu wajar itu maksudnya dia datanya masih jarang, ya, masih jaraknya yang seharusnya misalkan jaraknya 100 meter, nah dia masih 200 meter atau 300 meter, tapi sudah punya data informasi yang memastikan kemenerusannya. Ini baru kuantitas ini masih sedang lah ya, beda sama yang terka, ini masih tidak diverifikasi kemenerusan, jadi datanya masih jauh-jauh gitu ya, tingkat keyakinannya rendah, jadi belum berani untuk menarik kemenerusan dari SIM batubara misalkan, karena masih lemah, belum ada data logging, kemudian belum ada data, masih lemah, jarak informasinya masih jauh. Kemudian peta topografinya juga masih pakai SRTM gitu ya, nah, itu juga belum bisa ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika kita membaca hubungan antara estimasi sumber daya dan cadangan, perlu diingat gitu ya, ya. Kalau misalkan Anda mengambil penelitian terkait tentang pelaporan hasil eksplorasi, itu di sini tahapannya. Masih tahap eksplorasi. Tetapi kalau sudah tahap estimasi sumber daya, itu sudah di sini tahapannya. Yaitu ada terka, ada tertunjuk, ada terukur. Ya. Nah, semakin ke arah sini, itu peningkatan tingkat pengetahuan dan keyakinan geologinya semakin tinggi. Di sini didasarkan pada ketika dihubungkan dengan estimasi cadangan
Jadi yang bisa dikonversi menjadi cadangan adalah sumber daya tertunjuk dan sumber daya terukur. Sumber daya terukur ini bisa dikatakan menjadi cadangan terbukti dan juga bisa dikatakan cadangan terkira. Jadi bisa diekstraksi menjadi cadangan. Jadi ini yang bisa ditambang. Nah, terukur ini bisa menjadi cadangan terkira apabila satu, data kualitasnya masih kurang. Terukur nih, data kualitasnya masih kurang, belum bisa ditambang. Kemudian di areal perbatasan IUP, ya, itu ketika belum punya izin, punya legal standing dengan perusahaan sebelahnya, ini akan berubah menjadi cadangan terkira. Kemudian juga teknologi, ya kan, teknologi ini juga sama. Sebelum atau lebih dari 20 tahun, ketika dia tidak bisa ditambang, dia akan berubah menjadi cadangan terkira. Nah, ini parameter ini adalah klasifikasi dari hubungan sumber daya, estimasi sumber daya dan estimasi cadangan. Nah, faktor apa saja Pak yang mempengaruhi sumber daya ini menjadi cadangan? Ya kan? Yang pertama adalah pertimbangan faktor penambangan, faktor metalurgi, keekonomian, pemasaran, legal, lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Jadi kalau dari salah satu faktor ini saja tidak terpenuhi, ya tidak bisa jadi cadangan. Dia akan kembali bisa menjadi sumber daya terukur atau menjadi sumber daya tertunjuk, atau sumber daya terukur menjadi cadangan terkira. Jadi dia tidak bisa ditambang. Jadi yang namanya cadangan ya itu bisa ditambang gitu ya. Tapi dengan batasan waktu tertentu ya. Faktornya apa saja ini? Jadi kalau kita sering buat itu 10 faktor pengubah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan saja langsung, Pak, saya mau tanya. Nah, ini skema. Ini yang biasanya Sasmita tanya nih. Skema estimasi sumber daya. Gitu. Apa sih yang dilakukan pekerjaan seorang estimator sumber daya? Gitu. Nah, kemarin saya sempat tunjukkan atau sempat saya kasih tahu ya, data apa saja yang perlu dilakukan verifikasi dan validasi data. Dari kegiatan eksplorasi, topografi, pemboran, kemudian pemetaan singkapan, kemudian pengambilan data quality, sebaran kualitinya bagaimana, kita validasi, kita proses verifikasi dan validasi. Ketika diverifikasi di lapangan ada memang, kemudian di dalam IUP, kemudian kajiannya sudah ada, menerusannya juga sudah ada. Tadi yang saya bilang, ada dimensi, ada bentuk ya, bentuk dan dimensi, kuantitas dan kualitas. Jadi itu. Nah, sudah diverifikasi dan validasi, masuklah database. Ya, database-nya apa? Topografi, polar drilling, litologi, quality dan logging. Kemudian dilakukan interpretasi dari data, konsep kemenerusan, korelasi dari SIM, geostatistik. Geostatistik ini berkaitan dengan nilai probability dari ketebalan batu bara dan kualitas batu bara, perlu diingat. Kemudian setelah kita interpretasi data, kemudian kita yakinkan bahwa datanya lengkap, sudah kita interpretasi kesamaan SIM-nya, misalkan SIM A, ini sama nih, ini SIM B, ini sama data-datanya. Kita model, kita buat yang namanya pemodelan geologi. Ini biasanya menggunakan software tertentu ya. Tapi saya di sini tidak bilang software A, B, C, D, tapi software tertentu. Kalau zaman dulu nggak ada kita pakai software manual, pakai kalkir gitu. Ya, pakai milimeter block, kemudian kita kalkir, habis kita kalkir, kita overlay, kita kalkir lagi, bentuklah yang namanya model geologi. Jadi kontur struktur batu bara itu kita bikin manual kalau dulu. Dari
dari singkapan itu dari dropline sampai dia di kedalaman tertentu kita kasih batasan, itu kita dulu pakai manual. Sekarang udah gampang, input, centang, seret jadi modelnya. Nah, setelah kita dapat model, dapat kontur batu bara gitu ya, itu juga tidak semata-mata langsung Anda lakukan running langsung gitu ya, tetap kita cek ulang. Apakah dalam pembuatan skema, dalam proses validasi model, jadi model itu perlu divalidasi. Kalau modelnya nggak divalidasi, ketika ada undulating, misalkan kontur batu bara kan relatif misalkan hampir kemenerusan ya. Ketika misalkan di dalam kontur batu bara itu ada tonjolan-tonjolan gitu ya, yang dimungkinkan misalkan ada data titik kolar atau data titik koordinat yang ada undulating misalkan. Padahal di situ strukturnya sederhana atau kompleksitas geologinya sederhana gitu. Nah itu kan perlu divalidasi. Bener nggak batu bara kok ada tonjolan-tonjolan seperti ini? Itu proses validasinya. Kemudian yang berikutnya adalah limitasi estimasi. Ini berkaitan dengan tadi kompleksitas. Jadi penentuan jarak pengaruh gitu ya, limitasi sumber daya, kemudian penentuan in situ relative density, IRD, in situ relative density. Jadi ini yang kita akan pakai ya, dari data-data tadi lengkap, ini yang kita akan pakai, limitasi area. Limitasi area ini berkaitan dengan sumber daya terukur, tertunjuk, sama tereka. Ya, ini dari mana? Nanti kita cek. Baru kita buat yang namanya report estimasi sumber daya. Itu baseline-nya dari tabel 1 KCMI, pelaporan sesuai dengan SNI, kemudian kita pakai peer review. Kenapa peer review? Peer review itu adalah orang yang kita minta untuk mereview pekerjaan kita. Pembanding, apakah sudah benar atau belum apa yang kita kerjakan. Jangan mentang-mentang kita udah CPI atau kompeten person, kita udah kompeten, ternyata pekerjaan kita juga masih banyak yang salah. Perlu ada saran masukan dari orang lain. Nah, point of observasi ini juga saya sampaikan di awal-awal gitu ya. Lokasi pemboran, parit uji ataupun singkapan batu bara ini tetap harus didukung dengan geophysical logging. Ya. Kemudian lapisan batu bara dapat diamati, diukur ketebalannya, diambil percontohannya untuk dianalisis. Bisa dijadikan POO. Pak, singkapan bisa nggak dijadikan POO? Bisa. Tapi dengan catatan dia dapat diamati, memiliki ukuran ketebalan, kemudian kemiringannya, kemudian serta diambil sampelnya. Sampelnya yang fresh, yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan yang sudah lapuk itu. Kemudian lokasi diketahui koordinatnya. Ini kadang-kadang yang saya bilang, dapat data tapi tidak dicek. Nah, yang paling salah lagi adalah koordinat. Jadi seharusnya koordinat survei pendahuluan pakai GPS, pakai tangan itu tidak bisa dipakai point of observasi. Terus gimana Pak? Stack out, tembak. Pada saat apa? Pada saat pengukuran topografi. Jadi bersamaan. Jadi yang pakai GPS tangan itu GPS survei pendahuluan. Paham ya? Jadi harus di stack out atau di tembak atau pakai geodetik GPS-nya. Kemudian sampel bor ini harus di atas 95% recovery. Kalau kurang daripada ini gimana Pak? Dengan catatan. Seperti apa? Misalkan di situ kompleks strukturnya. Ya, itu perlu ada catatan. Nah, dasar klasifikasi ini berdasarkan kompleksitas geologi ya. Aspek geologi, kerapatan titik pengamatan, kualitas data, kemudian kompleksitas geologi dan keandalan interpretasi dari geologi. Ini kadang-kadang 10 geologi saya turunkan ke lapangan ketika melakukan korelasi saja beda-beda. Kenapa? Kemampuan seseorang itu terbatas. Makanya di sini ada kompleksitas geologi dan keandalan interpretasi.
masing-masing orang itu 10 orang interpretasinya beda-beda. Oh, batu bara ini menerus. Oh enggak, ini ada wash out. Oh enggak, ini ada ini. Jadi masing-masing. Kemudian aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi tadi yang saya bilang bahwa estimasi sumber daya itu memiliki prospek yang beralasan. Ya, dapat diekstraksi secara ekonomis. Ini ekonomi. Jadi orang estimator sumber daya tahu tuh harga batu bara sekarang berapa dengan kualitas ini, kemudian harga jualnya berapa, kemudian jarak haulingnya berapa kira-kira, kemudian ini bisa ditambang nggak. Itu estimator sumber daya harus tahu parameter-parameter cost untuk pembuatan rencana penambangan. Kan kita minimal udah punya tuh parameter biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nanti silakan ditanyain kalau masih ada yang ragu. Nah, ini yang jarang dibuat oleh seorang estimator. Ketika parameternya adalah aspek sedimen, aspek tektonik, variasi kualitas, menentukan apakah dia sederhana, moderat, dan kompleks, ini nggak diisi gitu loh. Ini nggak diisi. Seharusnya dari survei, verifikasi, dan validasi data dicek nih, bagaimana variasi ketebalannya, dia menerus nggak, bervariasi nggak, atau ada penipisan, kemudian penebalan, ada penipisan, ada penebalan nggak gitu. Nah, ini caranya. Nanti ini saya share juga ya, di grup, silahkan nanti dipakai. Gitu ya. Kemudian aspek tektonik juga sama. Banyak strukturnya nggak, sesar, lipatan, intrusi, kemudian kemiringannya gitu ya. Ini berpengaruh nggak? Maksud saya banyak nggak di lapangan? Ini yang menjadi parameter dia masuk sederhana atau moderat atau kompleks. Ini tujuannya untuk kejarak pengaruh tadi. Variasi kualitas juga sama. Kalau sederhana biasanya di kalori rendah itu tidak bervariasi. Ya kalau misalkan 5.000, 5.300, ya nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau dia sudah kompleks atau moderat, itu kalorinya misalkan jarak tertentu 100 meter atau 50 meter, itu ada yang kualitasnya 7.000, ada yang nanti jebleng ke 4.000 atau 5.000 karena dipengaruhi banyak tuh struktur, kemudian kandungan-kandungannya kan biasanya kalau dia kompleks ini pengaruh proses tektoniknya sangat kenceng gitu loh, ya kan? Baik itu intrusi, kemudian lipatan, struktur lipatan, sesar ini dipengaruhi sehingga apa? Faktor-faktor quality juga berpengaruh, ya. Kemudian kompleksitas geologi ini data yang digunakan dalam mengevaluasi kompleksitas geologi biasanya dari data korelasi SIM batubara. Kemudian kemiringan, kemudian model batubara, kemudian sebaran kualitas. Jadi sebenarnya ini kita tujuannya. Makanya ketika saya bilang Akbar, tolong ini data, bikinkan saya model geologi, ini yang diambil. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kalau kita lihat dari pit, bukan expose ini, gitu ya. Ini kan miring nih, ya kan? Dia bentuknya syncline. Kalau seandainya ada gambar ini, ada yang bisa komentar nggak? Apa yang perlu dikomentari? Ada nggak? Lihat dari sectionnya dulu deh. Di sini ada yang namanya variasi ketebalan, kesinambungan, percabangan, perlipatan, dan kemiringan. Ada nggak? Ada ya? Contoh, ini saya kasih contoh. Nih, ini ada apa ini? Ada masalah apa di sini? Udah, sampai di sini selesai. Berarti ada apa? Faktor ini nggak ada. Ya. Dia nggak menerus ternyata.
Padahal di sini sudah ada data bor nih, data bor, wash out di sini, blank. Kemudian ada simpan pesannya. Percabangan, percabangan. Ini kalau kita lihat di sini ada apa ini? Ada masalah apa di sini? Ini ada landai, ya. Ini tiba-tiba landai, thread, baru melengkung lagi. Terus yang paling banyak apa? Data bor ini nggak yakin gitu ya. Kenapa kok dia bisa membuat kemenerusan ini? Dari mana nih datanya nggak ada? Bener nggak? Datanya ada nggak? Ini juga datanya ada nggak yang ini? Ini kan nggak ada nih. Kok dia bisa bikin begini nih? Harus apa? Harus ada yang namanya bor kunci. Ya. Bor kunci itu bor untuk pandu, bor pandu namanya. Harus ada namanya bor pandu. Bor pandu itu satu titik, biasanya kalau sudah kelihatan dari sayap timur, ini anggap aja ini blok timur, ini blok barat misalkan. Nah ini harus ada bor kunci untuk memastikan bahwa ini sinkron dan menerus. Ini biasanya kalau sudah kayak gini, dia masuk klasifikasi geologi moderat, ya, moderat atau kompleks. Kita lihat dari sini penilaiannya. Nah, dari sini. Kalau kita lihat dari penilaian ini tadi, dia masuknya ke kompleks. Poinnya ada seperti ini. Kita kasih skor. Oh, kompleks berarti, moderat ya, dia masuk moderat. Oh, bervariasi, ratusan meter, beberapa, adanya perlipatan, sedang, dan seterusnya. Ya, dia masuk klasifikasi moderat. Kalau sudah masuk moderat, jaraknya berapa? Nah, kita pakai yang untuk tereka 500, tertunjuk 250 sampai 500, terukur 250. Nah, ini yang kita akan pakai. Baru limitasi poligon sumber daya. Ini baseline-nya, batasan-batasannya. Ada batas konsesi. Berarti kita tidak boleh mengestimasi di luar konsesi. Subkrop, ya ini. Kemudian hutan lindung. Ini nggak boleh dibatasin. Kalau subkrop ini ya tidak boleh keluar dari subkrop. OB nanti yang dihitung. Batas IPPKH, apakah sudah ada izin atau belum? Kalau sudah ada izin, boleh dirunning. Kalau belum ada izin, dibatasi. Sungai yang besar, fasilitas umum, jalan raya, batas peti, ya penambangan ilegal ya. Nah ini salah satunya. Ya, ini tadi batas subkrop. Ini anggap aja yang merah ini subkrop ya. Jadi nggak boleh lewat sini. Nanti kalau lewat sini, ya tambah banyak nanti. Atau juga nggak boleh lewat sini, ya sesuai dengan subkrop, batasannya subkrop atau outcrop lah kalau bahasa teman kita pakai, ya subkrop line. Yang tengah-tengah ini baseline-nya dari data bor, data kualitas, data ketebalan, terukur dia. Jadi yakin, sangat yakin, dan ini bisa ditambah. Yang tertunjuk ini estimasinya dia masuk sumber daya terukur, tertunjuk ya. Ini terukur, tertunjuk, ini yang terekam. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Parameter estimasi sumber daya. Tebal, pelapukannya berapa? Dikasih batasan. Biasanya zona lapuk itu biasanya di kisaran 1 meter. Ya, zona lapuk. Berarti kita kurangin. Kemudian kita menggunakan formula Preston-Sender. Ya. Ini untuk menentukan in situ relative density atau densitas in situ. Kemudian ketebalan minimum kita pakai biasanya di atas 0,30 cm. Kedalaman maksimal ini kita biasanya pakai plan 20 tahun. 20 tahun ini estimasi tambang kita ini di kedalaman berapa? Misalkan 50 meter atau 100 meter. Cut off-nya pakai topografi mengacu ke berapa nih cut off-nya. Kita pakai misalkan dengan satu parameternya adalah
Harga kita berapa? Misalkan kita harga kalori 5.200, kita pakai nilai sekarang itu kisarannya di 96 US dollar per ton. 96 US dollar per ton dengan estimasi segitu, kita kurangin biaya produksinya berapa, nah baru kita pakai batasan di situ. Nah, kita pakai misalkan kalau kita jualnya 96 US dollar, kita nambang cuma 30 US dollar, masih untung nih. Oke, kita kasih batasan segini. Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk menentukan in situ relative density, ini pakai rumus ini ya. Biasanya kalau di formasi Balikpapan seperti itu. Biasanya gini, yang perlu dipegang. Ketika kita punya kalori rendah, itu in situ relative density-nya sangat berpengaruh. Tetapi kalau kita pakai kualitas tinggi, yang biasanya di formasi Pamaluan, Kampung Baru itu Pamaluan, Balikpapan itu tidak signifikan inherent in situ relative density-nya ya. Jadi dia tidak berpengaruh. Tapi kalau dia di formasi Domaring, Kampung Baru, ya, kemudian Sajau kalau di Kaltara itu, dia formasinya formasinya muda gitu ya. Formasinya muda, jadi dia sangat berpengaruh terhadap in situ relative density. Pak, kalau kalori rendah biasanya gimana? Ya biasanya ketika kita running pakai in situ relative density-nya misalkan tetap 1,3, ketika kita pakai survei dia nggak sampai karena dia minpes. Jadi ketika kondisinya in situ ditambang, taruh di ponton, dia seolah-olah besar. Kan kayak apa ya namanya? Pasir nanti jadinya, minpes gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Nah itu. Jadi kelihatannya banyak, tapi padahal sedikit. Nah, faktor pengaruh airnya besar. Jadi kalau yang kalori rendah, faktor airnya besar. Nah, pelaporan hasil eksplorasi ini juga sama. Ini sudah sih, ada format, saya kira nggak penting. Ya, ini nggak penting juga. Nah, ini yang paling penting. Cek, coba Anda buka tabel 1 KCMI bagian tentang estimasi sumber daya. Ini harus diisi. Kemudian untuk mempermudah penyusunan laporan eksplorasi sumber daya batubara, mengetahui kemungkinan potensi adanya gabungan antara kode dan kondisi aktual di lapangan. Jadi membedakan atau mengetahui adanya gap kira-kira ini di lapangan sama sesuai kode, ini apa kira-kira perbedaannya? Pasti kelihatan. Nah ini contohnya, keterbuatan misalkan database. Ini banyak, silakan Anda baca. Ya, nanti di sini dibikin nih, ada satu tabel lagi diconteng. Misalkan proses penggunaan data validasi data, keyakinan dan interpretasi data, bagaimana caranya. Ini lengkap ya. Kemudian banyak nih, bisa diconteng. Nanti setelah ini lengkap, Anda dari lapangan, baru Anda bikin namanya report, laporan. Nah ini contoh studi kasus nih. Kalau seandainya ada case misal kayak gini, Tri Akbar ngitung nih, melakukan estimasi sumber daya PT AA nih misalkan, lokasi IUP-nya regional termasuk formasi Domaring, berarti kalori rendah. Daerah Berau, SIM batubara menunjukkan kemiringan 30 derajat dengan struktur geologi homoklin ya, penyebarannya rata-rata sekitar 500 meter. Jelaskan bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kode KCMI dari laporan estimasi sumber daya tersebut. Kira-kira apa? Yuk dicek. Tri Akbar, mic-nya dibuka semua. Ayo yang lain, Tri Akbar yuk. Akbar dulu, kira-kira nih yang nggak sesuai apa? Sesuai dengan pelaporan estimasi sumber daya. Yuk, kalau bisa, kemarin yang belum saya kasih duit siapa ya? Hah? Saya sama Mbak Nancy, Pak. Itu saya mau ngasih 100 ya?
Nggak tahu apa kemarin itu. Ya, nanti 50-50 aku titipkan ke Ageng ya. Ya Pak. Ya, Ageng. Nanti aku kasihkan ya. Ya Pak. Ya. Nah, sekarang tak kasih 100 lagi nih. Siapa yang bisa jawab? Ayo, Kemiringan rata-rata 30 derajat. Dandi, ambilkan dompetku Dandi. Sama ibu. Sini 37. Ayo, Tri Akbar nih, kalau bisa jawab 100.000 nih. Jelaskan bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kode KCMI dan SNI dari pelaporan estimasi sumber daya. Yuk, ayo cepet yuk. Ini beli pulsa lumayan cukup loh. Kemarin udah 50. Penyebaran rata-rata sekitar 500 M. Dan ini 30 derajat. Sebagian sesuai dengan kode KCMI dan SNI laporan estimasi sumber daya. Ya. Ini ya Pak, apa? Kemiringan rata-rata 30%, 30 derajat kan. Nah, tapi di sini malah Nih ya, Ageng ya, nih. Nih, Ageng nih. Pokoknya kalau bisa siapa? Yang 100 kasihkan dia sama Nancy, yang 100 siapa yang bisa jawab? Ya. Oh. Saya titipkan ke Ageng ya. Ayo cepat yuk. Sasmita deh, ayo. Karena Tri Akbar nggak bisa jawab. Ayo, Sasmita ya, ayo. Dengar nggak suara saya, Sasmita? Dengar, Pak. Nah, ada PT AA, dia punya SIM ini nih. Kuncinya di sini, jaraknya segini. Ada struktur homoclean. Dari laporannya si Tri Akbar tadi, ada yang nggak sesuai, bagian-bagian yang tidak sesuai. Ayo. Wah, Sasmita mana? Bener, Pak, dipahami dulu, Pak. Loh, jangan ngasih tahu loh. Ayo. Sasmita bisa? Udah Nggak bisa, Pak. Ini gampang banget. si clue Pak, clue. Terukur, terkunjuk, terka. Kan tertunjuk, terukur, terka. Sama kualitas. Sama tadi kan aku jelasin tuh. Yang berpengaruh terhadap. Kualitasnya ini Pak. Berpengaruh terhadap. Ini tadi. Nah, kualitas Pak. Nah, kan? Apa? Kalau kita lihat di sini, yang sangat berpengaruh apa di sini? Yang terukur. Kualitasnya gimana? Ayo, Gem. Itu harusnya kalau dari formasi Indomaring apa kalorinya itu rendah Pak. Ini kok tinggi Pak. Kalorinya kenapa? Kalorinya kalau formasi Indomaring tadi kan rata-rata kalau kalori sedikit apa kecil Pak. Bukan, belum. Berarti yang tadi saya kasih materi belum nyantol. Bisa dihitung nggak? Dihitung coba. Ayo, ada yang tahu nggak? Ah, nggak ada yang tahu nih. Nancy mana Nancy? Nancy gimana? Bisa nggak?
Gak bisa, Pak. Nggak bisa. Bayu? Enggak dulu kayaknya, Pak. Enggak paham soalnya saya, Pak. Nggak paham. Mita? Ya Pak. Gimana? Apa ya? Ini ada dua nih, ada dua jawabannya. Jawabannya ada dua nih. Ada bagian-bagian yang tidak sesuai itu. Udah, clue-nya ada dua persoalan. Ya, Di apa? ada dua clue-nya, ada dua persoalan, ada dua bagian. Di TM sama VNAM tuh terlalu tinggi nggak sih Pak? Kalau dia kalori rendah, TMP Seharusnya pasti tinggi. iya. Terus PM-nya terlalu tinggi sehingga CV/ABD itu terlalu tinggi Pak. Kan ini kalori rendah. Terus di angka PM sama PM itu persentasenya terlalu tinggi, sedangkan permasidomaring itu kalori rendah. Seharusnya di Kan angkanya kalorinya udah rendah nih, 4.600. Kalorinya kan udah rendah nih, 4.600. Yang saya tanyakan, bagian mana yang nggak sesuai dengan kode KCMI atau SNI. Makanya kalau baca KCMI dan SNI, yang kemarin sempat saya kirimkan, seharusnya, Pak, itu ada dua. Ini. Ya, gitu loh. Ya kan? Ya nggak? Ya, siapa ya? Clue-nya udah kelihatan tuh. Tadi kita udah belajar juga clue pertama udah belajar tuh. Udah ya, saya jawab ya. Waktunya udah mau habis nih. Yang pertama adalah, diperhatikan nih, ini nanti ada di soal ujian. Soal pertama adalah, permasalahan pertama adalah bagian oke, percaya nggak dengan ini? Ketika dia kalori rendah, tadi yang dibilang Mita TM-nya tinggi, ya kan, inherent moisture-nya juga tinggi. Kok ini 1,3? Yakin nggak? Ini kan kalori 6.800, 6.000, ya nggak? Berarti permasalahan pertama adalah ini tidak sesuai. Satu. Terus yang kedua, di dalam pelaporan estimasi sumber daya baseline-nya KCMI dan SNI, ini boleh nggak dihitung begini? 1.565,23 dan seterusnya. Boleh nggak? Tidak boleh. Cukup di sini ditulis 1,2 juta ton. 1,5 juta ton. Namanya baru estimasi, gitu ya. Bukan hitung-hitungan gitu ya. Ini nggak boleh estimasi. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti seorang estimator estimasi sumber daya, pasti kalau ada menemukan seperti ini diketawain. Jadi saya sebagai CPI sumber daya misalkan, CPI yang lain ngitung ada ininya gitu ya, ya saya ketawain, berarti dia belum CPI. Copy ya? Copy. Kemudian kalau misalkan Tri Akbar ngasih laporan report estimasi sumber daya begini, ya ini saya ketawain. Jadi yang ini, kalau seandainya Tri Akbar dengan kalori segini kok pakai ini nanti di estimatornya, ya diketawain orang. Misalkan Tri Akbar pakai estimasi di daerah Tabang. Tabang itu kan kalorinya 4.000, 3.800 gitu ya. Kemudian pakai estimasi di
Daerah Lokulu yang formasi Balikpapan dan Pamaluan yang 6.600 6.800 gitu ya, sama, ininya sama, masalah ya, kira-kira gitu. Jadi perlu diingat, ini insya Allah saya keluarkan di ujian. Caranya gimana Pak untuk menentukan ini? Ini tadi, ini formulanya ini. Untuk menentukan IRD, in situ relative density, adalah RD lab, ini kita menggunakan RD lab, RDAD dikali 100 dikurang IM AD tutup dibagi 100 plus RDAD dikali TM IS IM AD dikurang TM IS in situ. Contohnya ini, formasi domaring, TM-nya tinggi, IM-nya tinggi, gitu ya, RD-nya 1,3, nah baru menentukan IRD-nya. Ini AD semua nih. Nah ini kan AD semua nih, air drebes ya. Oke, jadi silakan nanti dicoba-coba dengan kualitas ini, dihitung-hitung nanti apakah ini hasilnya benar gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan, saya buka pertanyaan ya, 5 menit kalau ada yang perlu ditanyakan ya. Apa cukup? Cukup ya, Tri Akbar, yang lainnya cukup ya. Ini kok pada di mute semua? Ya Pak. Ya Pak, cukup Pak. Ya. Jadi saya kira ini pertemuan terakhir saya. Kemudian UAS saya kasih 5 soal. UASnya 5 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian nilai UTS juga sudah saya ini sudah saya ambil, tinggal nanti tugas presentasi paparan kemarin itu juga saya ambil. Pada prinsipnya cukup bagus gitu ya, tapi nanti kalau ada kesempatan saya pengen gitu ya ngajak kalian ke lapangan supaya di mata kuliah teknik eksplorasi ini tahu, saya ngomong bor itu tahu alatnya, kemudian ngomong logging tahu alatnya ya kan di lapangan, kemudian ngomong batu bara tahu batu baranya gitu ya. Sekarang ngukur strike deep nanti di lapangan gitu ya. Tapi nanti apakah nanti setelah ujian ya? Apakah setelah ujian nanti kita bisa kunjungan lah. Jadi biar membuang jenuh lah ya habis belajar ya. Apalagi tatap muka terus nih, nggak pernah ketemu gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Pelajari materi yang saya berikan, nanti saya kirim semua. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. banyak ya.